Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus dan jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar Bapenda Jakarta. Alhamdulillah, pada hari ini hari ke 19 Ramadan 1446 Hijriah. Allah masih berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa terus melaksanakan ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan pada bulan ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat riring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tanpa terasa Ramadan sudah berjalan begitu cepatnya. Sampai hari ini kita kurang lebih tinggal 11 hari lagi. Maka salah satu sisi tafsir secara linguistik yang dimaksudkan di dalam surat Al-Baqarah surat 2 yang menjadi ayat populer, saya yakin juga sudah banyak dibahas, tapi sedikit saya ingin bahas secara linguistiknya di kalimat la'allakum tattaqun ya. Pertama, atau kita coret-coret dulu lah ya. Tattaqun itu kalau secara bahasa berbentuk fi'il ya. Tattaqun itu berbentuk fi'il. Fi'il itu berarti apa? Kata kerja atau kata sifat? Kata kerja. Kata kerja berarti sifatnya pasif atau aktif? Aktif. Oke. Nah, maka Allah mewajibkan kita berpuasa itu supaya kita aktif bertakwa. Itu harapannya. Allah tidak bilang minal la'allakum minal muttaqin misalnya. Jadi Allah nggak bilang puasalah kalian, niscaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Enggak. Tapi la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, kata kerja itu sifatnya aktif. Nah, ini di Ramadan cukup terasa dan berhasil. Frekuensi orang ke masjid meningkat nggak di Ramadan? Intensitas orang berinteraksi dengan Al-Quran naik nggak? Naik. Iman dan takwa itu rasanya kembali meningkat gitu kan. Nah, itu alhamdulillah cukup berhasil bisa dikatakan. Ya walaupun ada saja beberapa saudara kita yang mungkin masih belum berpuasa. Moga-moga mereka dapat hidayah ya. Yang tidak ada uzur maksud saya. Ya. Oke. Berarti aktif bertakwa gitu ya. Nah, kemudian fi'ilnya ini
bentuknya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sebenarnya mengandung makna present untuk sekarang. Tapi karena sebelum tatakun ada kalimat la'alla ya, yang kemudian disambung dengan dhamir la'allakum. Jadi la'alla ini kalau dari segi bahasa menunjukkan arti future yang akan datang. Nah, jadi harapan Allah dari diwajibkannya berpuasa itu enggak hanya aktifnya di Ramadan, tapi juga aktifnya pasca Ramadan. Nah, justru disitulah ujian sebenarnya. Orang ke masjid Ramadan, baca Quran di bulan Ramadan, gitu ya, bertakwa di bulan Ramadan, saya senang, bangga, ya, bahkan sangat diapresiasi lah, bagus sekali. Tapi masih bisa kita anggap dan kita bilang wajar, Pak. Kenapa? Karena nuansanya terbentuk untuk ibadah. Betul nggak? Jam kerja Anda berubah nggak Ramadan? Berubah. Jam tidur Anda berubah nggak? Berubah. Bahkan jam macetnya Jakarta juga berubah, Pak. Bahkan program TV pun berubah. Jadi secara apa? Secara culture atau bahkan secara keseluruhan nih, tradisi kita atau nuansa di Ramadan itu membentuk orang atau membantu orang untuk bisa ibadah, takwa secara aktif. Nah, tantangannya itu justru pasca Ramadan. Makanya Ramadan itu sebenarnya bulan latihan untuk 11 bulan berikutnya. Ramadan, Quran yang kita baca di Ramadan dibaca lagi enggak setelah Ramadan? Kan itu tantangannya. Masjid yang selalu kita singgahi dan bahkan kita tunggu-tunggu ya untuk kemudian kita bisa sekedar setelah sholat istirahat. Nah, besok kita kunjungi lagi enggak setelah Ramadan? Ya kalau cuma hanya di bulan Ramadan, Pak, ya masih bisa dianggap dalam tanda petik ya wajar gitu, karena nuansanya sangat mendukung. Saya kasih contoh. Puasa Ramadan kita berapa hari, Pak? 29 atau 30 ya? Ya, tergantung mulainya. Alhamdulillah mulainya kan sekarang bareng nih, cuman nggak tahu nanti di akhirnya sama atau bareng. Nah, puasa sunat Syawal berapa hari? 6. Nah, Ramadan yang 1 bulan 29 atau 30 hari dengan Syawal yang hanya 6 hari, lebih berat mana Anda laksanakan itu? Hah? Syawal ya? Sepakat gak nih? Padahal cuma 6 hari. Kalau 6 ke 30 hari aja kan cuma sekitar 20% kan? Kenapa lebih berat Syawal, Pak? Karena nuansanya nggak kebentuk. Anda puasa nih sendirian, bini tiba-tiba manggil tukang bakso, anak makan mie ayam, ada tamu nyemilin nastar gitu. Nah, nuansanya nggak kebentuk. Nah, itu akan kemudian it depends our iman. Itu sangat bergantung kepada iman kita nantinya. Disitulah letak ujiannya. Nah, kalau Ramadan bareng-bareng, Pak, puasanya bareng, sholatnya bareng, bahkan mungkin ada beberapa agenda baca Quran bareng gitu kan. Jadi terbentuk atau setidaknya terpaksa dalam tanda petik untuk melakukan ibadah itu. Nah, maka harapan Allah nggak cuma aktif takwanya di Ramadan saja, Pak, tapi pasca Ramadan itu ujian sesungguhnya di situ. Kalau di Jawa itu ada istilah lebaran ketupat ya, lebaran kupat. Itu biasanya di 8 Syawal ya. Karena dulu orang-orang tua kita dulu yang di beberapa kampung kayak di Pekalongan Solo setahu saya, itu nanti kan 1 Syawal lebaran. Nah, 2 sampai 7 ini kan 6 hari mereka puasa bareng lagi tuh. Dulu saya waktu 5 tahun di Kota Tarim Hadramaut juga begitu, Pak. Jadi habis sholat Idul Fitri, maaf-maafan sekedar, kemudian pulang tidur lagi. Karena besoknya tanggal 2 Syawalnya bareng-bareng satu kampung puasa lagi sampai tanggal 7-nya. Nah, kalau gitu lebih mudah sebenarnya karena kebantu. Kalau di Indonesia kan nggak mungkin, Pak. Kita pulang kampung, ada yang ke sana, ada yang kemari, nggak bisa. Nah, itu sangat bergantung dengan keimanan kita sendiri-sendiri masing-masing. Nah, semua aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan di Ramadan harus bisa kita lakukan di luar Ramadan. Apakah Tuhan yang kita sembah di Ramadan berbeda dengan Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan? Apakah rahmat yang Allah limpahkan di bulan Ramadan itu berbeda
sumbernya dari yang beli Allah limpahkan di bulan selain Ramadan. Nah itu kan. Maka ini satu hal yang ingin saya sampaikan. Kedua, takwa ini menjadi bekal, Pak. Nih, saya mau ilustrasikan dengan orang pulang kampung. Bapak-bapak kan kerja sampai tanggal 27 ya. 28 sudah libur ya, di Jumat ya. Mungkin sudah ada yang pulang kampung. Nah, orang pulang kampung itu biasanya kan ceria, Pak. Happy, senang. Mau ketemu keluarga, mau ketemu saudara, gitu ya. Mau ke kampung halaman. Nah, harusnya ketika besok kita meninggal, kita juga dalam keadaan happy, Pak. Karena kita mau pulang kampung. Nah, cuman pertanyaannya, happy nggak happy-nya itu kan biasanya tergantung isi kantong, Pak. Kalau isi kantongnya tebal sih, pulang kampung happy-happy aja, Pak. Ini kalau isi kantongnya yang rada-rada, nah, makanya pulang ke kampung halaman akhirat juga harus bawa bekal. Bekalnya apa, Pak? Ya takwa itu lagi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa tuh. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi nyambung tuh, Pak. Jadi kalau orang pulang kampung, makanya kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim nomor berapa itu? 1151, lisaimi farhatan. Buat orang puasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, bahagia saat berbuka. Berbuka di sini bisa dimaksudkan literally berbuka yang everyday, setiap hari. Orang kan nantikan waktu berbuka ya. Dan subhanallah kalau di bulan Ramadan orang tuh pada aware, Pak, sama jadwal waktu sholat maghrib. Kalau saya tanya nih di mana-mana, hari ini maghrib jam berapa? Rata-rata bisa jawab, Pak. Oh, 18:07 Ustaz. Oh, hafal, Pak. Cuman maghrib aja sih biasanya, sama subuh palingan itu. Karena memang ditunggu. Nah, memang benar orang gembira saat berbuka. Atau fitri di sini yang dimaksud hari raya, gembira saat hari raya. Nah, kegembiraan kedua bagi orang puasa inda liqa'i rabbih, tuh, Pak. Saat ketemu Allah, saat berjumpa dengan Tuhannya. Kapan? Ya tadi saat kita pulang kampung ke akhirat. Nah, salah satu bekal takwa yang bisa kita maksimalkan ya puasa ini. Makanya kalau di hadis ini kan hadis Muslim 1151 ya. Kenapa orang puasa ketika ketemu Allah kok bahagia? Karena pahala puasa unlimited, Pak. Kalau kita baca dari awal hadisnya, kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amal Bani Adam, manusia, itu dilipat gandakan. Rentangnya, al-hasanatu asyru amthaliha. 10 kali sampai sab'imi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali. Ini semua ibadah kita, Pak. Jadi ada potensi dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Terus Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa sauma, ya, kecuali puasa. Fa innahu li. Kenapa puasa dikecualikan oleh Allah? Kenapa dikhususkan? Karena puasa itu untukku, kata Allah. Nah, sini sedikit saya mau agak elaborasi, Pak. Kenapa Allah menyebut puasa itu li, untukku? Pertanyaan saya, emang ibadah yang lain yang kita lakukan nggak buat Allah? Buat Allah kan? Bahkan dalam sholat, doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, buat Allah. Kenapa mesti disebut fa innahu li? Nah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif 1, puasa itu ibadatun sirriyatun, ibadah yang sangat amat rahasia. Tuh. Anda, atau jangan Anda deh, contoh, ada orang lah misalnya, ada orang, seorang suami atau seorang ayah, pas jam sahur sih ikutan sahur bareng anak istrinya, tapi pas di tempat kerja jam istirahat dia tiba-tiba masuk ruangan yang berhordeng. Tahu ya ruangan berhordeng ya, yang kelihatan biasanya teman kakinya tuh. Nah, ketika dia pulang, dia berakting seolah masih puasa, anak istrinya tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Maka itu disebut ibadah rahasia antara Anda dengan Allah. Istri Anda nggak bakal tahu, nggak bakal curiga.
Kecuali pas Anda pulang di gigi masih ada sisa cabe. Kata istrinya, ya perasaan tadi sahur kita nggak makan cabe dah. Kok gigi kamu ada cabenya? Baru ketahuan, Pak. Nah itu ibadah puasa tuh kenapa sespesial itu sampai Allah bilang puasa itu untukku, karena memang ya rahasia antara Anda dengan Allah. Bahkan misalkan ada orang pulang kerja di dek motornya ada air sama cemilan sambil makan sambil minum, memang orang sekitarnya kenal dengan orang itu, tahu, nggak peduli juga. Itu. Nah, oke, satu. Yang kedua, ibadah puasa itu ibadah yang sangat sulit kemasukan riya. Kalau ibadah yang lain potensial sekali. Salat. Bahkan dalam hadis Ibnu Majah, Nabi mencontohkan riya itu ya yang Nabi sebut sebagai syirkul khafi nih. Hadis Ibnu Majah nomor 4204. Ya kata Nabi, asyirkul khafi, syirik yang samar atau syirik yang yang kecil. Itu ayyaqumar rajul, seseorang salat, yusolli, fayuzayyinu salatahu, salatnya dibagus-bagusin. Dibagus-bagusin itu mungkin rakaatnya dipanjangin, bacaannya di dayu-dayu gitu ya. Lima yara min nadhari rajulin, karena ada orang yang melihat dia, menilai dia. Jadi bahkan Nabi mencontohkan riya itu orang yang sholat riya. Makanya kan Nabi bilang afdhalu sholatil mar'i fi baitihi, sebaik-baik sholatnya seseorang itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubat, kecuali sholat wajib. Artinya sholat sunnah pun secara konsep itu lebih bagusnya di mana? Di rumah. Kenapa? Karena gini analisanya, kalau sholat wajib Pak, kita semua sholat, jumlah rakaatnya sama, tidak ada variabel atau instrumen yang bisa menyebabkan orang bisa mengunggulkan sholat fardunya dibanding yang lain. Ada nggak orang tiba-tiba ngomong, nih saya dong sholat zuhur 5 rakaat, kamu cuma 4. Ini orang gila namanya, yang nggak sah sholat zuhurnya. Nggak ada, variabel itu nggak ada di sholat zuhur, sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, ada yang sholat, ada yang tidak. Ada yang sholatnya banyak, rakaatnya ada yang sedikit. Ada yang sholatnya lama, ada yang sholatnya cepat. Nah maka variabel atau instrumen itu bisa menyebabkan orang mengunggulkan amal sunnahnya dibandingkan yang lain, sehingga masuk potensi takabur, sombong atau riya. Iya kan? Apa ibadah lain yang bisa kemasukan riya? Haji, umroh, apalagi kadang-kadang juga di kita satu orang yang berangkat yang nganterin satu bus. Bahkan mungkin sebelum keberangkatan kan sudah bikin itu tuh walimatus safar, doa bersama, undang saudara, tetangga, teman. Dia sebagai sohibul hajat, sohibul bait, sambutan kan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di acara doa bersama untuk keberangkatan haji kami sekeluarga yang ke-35. Nah itu belum berangkat aja udah bisa gugur pahalanya. Nah sekarang saya tanya, gimana cara pamer puasa? Gimana cara? Ada orang mau pamer puasa nih, gimana caranya? Secara technically gak bisa, kecuali dia ngomong, ya, saya puasa nih. Ya kalau puasa Ramadan, ya semua juga puasa, apa yang lu banggain? Kan gitu. Nah jadi puasa Ramadan ini sespesial dan seistimewa itu sehingga Allah bilang wa ana ajzi bihi, akulah yang akan memberikan ganjarannya. Artinya bahwa pahala puasa itu di luar dari rentang 10 sampai 700. Jadi minimal 701 ila malanihaya, sampai tak terhingga. Itu. Jelas ya? Jadi poin pertama, la'allakum tattaqun, Allah berharap dengan puasa yang kita jalani sekarang, kita aktif bertakwa, tapi tidak hanya di bulan Ramadannya saja. Ya harapannya di luar atau pasca Ramadan, kita tetap aktif bertakwa, kita tetap menjalankan ibadah yang biasa kita lakukan. Yang kedua, sekaligus yang terakhir. Takwa itu Bapak Ibu, dimensi takwa ya, itu dua. Apa takwa? Imtithalul awamir, ya, menjalankan apa? Perintah, dan ijtinabun nawahi, ya, meninggalkan atau menjauhi larangan. Oke, saya mau tanya, di antara kedua ini mana yang
lebih sulit? Menjalankan perintah atau meninggalkan larangan? Hah? Bingung? Saya kasih pertanyaan. Ada nggak orang yang sholat tapi masih maksiat? Hah? Dia rajin Pak ke sholat, ke masjidnya, tapi masih maksiat. Ada nggak? Ada kan? Banyak kan? Bahkan mungkin kita termasuk Pak. Sholatnya rajin, ngomongin orang doyan. Baca Quran sering, tapi ngelihat yang haram juga seneng. Ya nggak? Makanya sulit kan? Nah, dalam konteks puasa, ada nggak hadis Nabi Bapak mungkin pernah dengar? Rubba sa'imin atau kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang puasa, dia nggak dapat pahala dari puasanya. Yang didapat cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena tadi puasanya perintah, bisa dia lakukan, Pak. Tapi at the same times dia masih melanggar rambu dan larangan yang Allah berikan. Contoh, ibu-ibu pagi-pagi mau beli sayuran buat buka, ke tukang sayur lah dia jam 8 pagi. Di tukang sayur ketemu bestinya. Harusnya bisa 5-10 menit, gara-gara ngomongin orang, ghibah, bisa jadi setengah jam. Kebetulan ada ustadznya lagi beli juga sayuran, dinasihatin, Bu, jangan ngomongin orang, lagi puasa, ntar pahalanya gugur, rontok. Dibalikin ustadznya, Ustadz kita nggak ngomongin orang, emang orangnya begitu. Tuh dibalikin. Orang zaman sekarang pintar banget kembali. Justru apa definisi ghibah itu adalah Anda menceritakan aib orang lain yang berupa fakta, itu ghibah. Kalau yang Anda bicarakan kejelekan orang tapi bukan fakta alias hoax, namanya apa? Apa? Fitnah dalam bahasa kita, dalam bahasa agamanya buhtan. Dosanya lebih besar lagi kan gitu. Kita nih Pak, laki-laki, puasa udah cakep, udah bagus dari pagi, sholat subuh jamaah, sholat duha, baca Quran, sore-sore keliling komplek, keliling rumah, keliling kampung nyari takjil jam 5:30. Bukan berarti saya bilang dilarang atau nggak boleh nyari takjil, cuma masalahnya kalau kita nyari takjil yang kelihatan nggak cuma takjilnya doang Pak, yang jual kelihatan, yang beli kelihatan. Paham gak yang saya maksud? Perempuan-perempuan kadang-kadang sekarang pakai baju nggak semenggah, baju adeknya lah dipakai, sehingga membentuk lekuk tubuh, transparan, terbuka. Lah kita laki-laki lagi naik motor nyari takjil macet depan yang model begitu. Nah laki-laki kan motonya apa? Dilihat dosa, kagak dilihat. Janganlah. Di situ Pak letak tantangannya, berarti meninggalkan larangan lebih susah kan? Ya. Makanya kata Nabi banyak orang puasa ngejalanin perintah tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Gugur pahalanya karena dia tidak mengindahkan atau bahkan melanggar larangan Allah. Sore itu saya Pak, kalau sekedar cuma nyari, cuma nahan lapar dan haus, anak atau cucu bapak ibu mungkin yang SD kelas 2, kelas 3 bisa nggak puasa full? Bisa. Bahkan mungkin kualitas puasanya bagusan mereka Pak. Oh, mereka ada anak kecil gibah lagi puasa gitu. Si Ano kan begini, kagak ada Pak. Ada anak kecil SD ngelihat sesuatu dengan syahwat, saya kira nggak ada. Itu maka ini Pak yang menjadi titik berat takwa yang kemudian menjadi bekal kita nanti saat bertemu dengan Allah, itu fokus takwa tuh di sini Pak. Saya tunjukkan bukti ya, beberapa dalil. Satu, hadis Bukhari Muslim yang ada di hadis Arba'in Nawawi nomor 9. Hadis Bukharinya 6744, Muslimnya 130. Muslimnya 130, Bukharinya 6744. Bunyi hadisnya gini. Mana haitukum anhu fajtanibu. Kata Nabi, apa yang aku larang, tinggalkan. Ya ini saya paparkan dalil bukti bahwa meninggalkan larangan itu lebih sulit Pak. Apa yang aku larang, tinggalkan, jauhi. Titik Pak. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah, lakukan, kerjakan semampu yang kalian bisa. See the difference? Apa bedanya? Kalau larangan itu sifatnya mutlak, total, harus ditinggalkan. Kita tidak bisa dianggap meninggalkan larangan kecuali kalau larangan itu kita tinggalkan total.
Tapi kalau perintah, sedikit atau sekecil apapun perintah itu kita kerjakan, kita dianggap mengerjakan perintah itu enggak? Sholat duha, yang 2 sama yang 8, sama-sama dikatakan sholat duha enggak, Pak? Baca Quran, mau yang 1 ayat, 1 halaman, 1 lembar, 1 juz, sama-sama dikatakan baca Quran enggak? Ya walaupun pahala pasti beda, tapi benang merahnya sama-sama baca. Sedekah yang 2000 dengan yang 1 juta, sama-sama dikatakan sedekah enggak, Pak? Udah gitu yang 2000 pakai bedalil lagi. Ustadz, mendingan 2000 ikhlas daripada 1 juta kagak ikhlas. Ya 2000, Pak, masa kagak ikhlas? Enggak apple to apple dong, enggak fair dong. Anda kalau mau membandingkan, mau komparasi 1 juta ikhlas dengan 1 juta enggak ikhlas, baru 2000 perak pakai ngomong ikhlas. Tapi tetap enggak dianggap sedekah, Pak. Tapi larangan, misalnya ada anak muda, Ustadz, kita mau party nih, saya janji nggak bakal mabok, tapi saya izin minum 1 teguk aja, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak bisa. Yang satu lagi, Ustadz, di party nanti ada cewek-cewek nih, saya janji nggak akan zina, tapi saya izin pelukan, ciuman, bentaran aja, Ustadz, boleh nggak? Nggak bisa. Maka sulitnya meninggalkan larangan itu, bahwa setiap larangan yang dilarang oleh Allah harus kita tinggalkan secara total. Tapi kalau perintah, contoh sholat wajibnya berdiri, kalau nggak bisa berdiri, nah, itu yang kedua. Maka yang nomor 2, kenapa larangan lebih berat? Karena larangan tidak ada konsep rukhsah, sedangkan perintah ada rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan, dispensasi. Ya tadi tuh, sholat wajibnya berdiri, tapi kalau nggak mampu bisa duduk dan seterusnya. Sholat zuhur 4, tapi kalau saya musafir bisa nggak saya kerjain 2? Larangan gak bisa kemasukan rukhsah kecuali ancamannya sudah nyawa. Anda di tempat antah berantah, gak ada makanan kecuali daging babi, gak ada minuman kecuali arak. Ancamannya kalau Anda tidak makan dan minum itu, Anda mati. Maka kaidah fikihnya mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Ini darurat, boleh Anda makan itu, boleh Anda minum itu. Itu pun dalam fikihnya hanya sekedar ala saddir ramq, hanya sekedar menyambung hidup, nyambung nyawa. Nggak boleh pas lagi makan, oh ternyata babi enak juga, Ustaz, nambah sampai habis lagi, haram jatuhnya. Nah, maka agama dalam menerapkan larangan ini, Pak, itu ditutup pintu dan celah sekecil mungkin. Tapi kalau perintah itu asasnya itu fleksibilitas. Ya puasa aja Bapak nih lagi ada dinas misalnya nih, dari kantor ada dinas ke Pekalongan, ke Semarang, kan udah lebih dari masafatul qasr itu, masafatul safar. Bapak dari rumah naik taksi, terus entar naik pesawat atau kereta, tidur di kereta, pulang nyampe di sana dijemput sama pihak kantor. Tapi walaupun Bapak nggak ngerasa capek, boleh nggak puasa? Boleh, karena ada uzur safar walaupun nggak capek. Nah, jadi perintah itu asasnya itu fleksibilitas, Pak. Tapi kalau larangan asasnya itu sadduz dzari'ah, menutup celah sekecil mungkin. Makanya ayat larangan zina bukan jangan kamu zina, bukan, tapi wala taqrabu, jangan dekati. Artinya sedari awal Anda sudah harus menutup celah itu. Jangan tiba-tiba ngelihat teman di FB, wah ini teman SD saya nih, teman SMP saya nih, perasaan dulu di sekolah buluk dia, kok sekarang mulus ya? Pura-pura ada messenger, assalamualaikum ukhti, ya lah modus itu mah. Dari situ harus sudah di-cut, wah, awal perselingkuhan itu kan begitu, ya enggak? Nah itu dia larangan. Itu bukti pertama. Bukti kedua, bahwa larangan itu lebih berat. Bapak pernah atau familiar nggak dengan istilah-istilah ini, Pak? Familiar nggak dengan istilah-istilah ini? Hah? Apa ini, Pak? Dam, diyat, kafarat. Apa ini? Sanksi atau denda. Dam, misalnya buat haji ya. Haji itu kan ketika musim haji sebenarnya harusnya haji dulu. Ifrad. Ada jenis-jenis haji itu ada 3. Tamattu, qiran, ifrad. Artinya orang kalau dalam keadaan musim haji harusnya masuk Mekah itu harus sudah pakai baju ihram. Tapi kalau yang kloter pertama kan kelamaan, Pak. Makanya mereka umrah dulu biasanya, itu pakainya tamattu. Maka karena dia melanggar, harusnya haji dulu baru umrah, tapi dia umrah dulu baru haji, baru maka bayar dam, denda.
Diat. Contoh dalam kisos, orang ngebunuh, maka ancamannya dibunuh lagi. Bisa dia terlepas dari hukuman eksekusi mati kalau keluarga korban memaafkan. Tapi pelaku harus membayar namanya diat. Kalau qatlu amdin, pembunuhan berencana, itu 100 ekor unta, Pak. Bayar diatnya. Kafarat. Kafaratul yamin karena sumpah palsu. Kafaratul zihar karena menyamakan istri dengan ibu dalam hal fisik, itu zihar namanya, Pak. Nggak boleh tuh. Wah, kamu istriku cantik dan body kamu aduhai seperti ibuku. Haram. Nanti kalau dia berhubungan badan, dia dianggap seperti berhubungan dengan ibunya. Itu namanya zihar. Ada kafaratnya, denda. Diputus dengan bayar denda. Atau kafarat jima, hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kayak di hadis Bukhari itu kan, ada seorang datang, ya Rasul, saya waqatu imrati wa ana shaim. Saya berhubungan sama istri saya padahal saya lagi puasa Ramadan. Ya udah, atik raqabatan, bebasin budak. Saya nggak punya, ya Rasul. Ya udah, sum syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Saya nggak mampu, saya penyakitan, ya Rasul. Dia udah tahu penyakitan, bertingkah lagi. Terus ya udah, kata Nabi, atim sitina miskinan, kasih makan 60 orang miskin. Ya saya orang miskin, ya Rasul. Ya udah, Nabi ambilin kurma 1 keranjang isinya 60 butir. Nih, kata Nabi, kasih orang miskin di sekitar rumah kamu untuk kafarat kamu, denda kamu. Ditanya, ala afqari min ahli baiti, harus yang lebih miskin dari saya dan keluarga saya? Ya iya dong. Demi Allah, saya orang paling miskin di kampung, ya Rasul. Kata Nabi, at'im ahlaka, ya udah nih kamu makan sama keluarga kamu. Itu Nabi dalam hadis Bukhari-nya, Pak, hatta badat an yabuhu, sampai Nabi kelihatan gerahamnya, Pak. Artinya ketawanya Nabi cukup lebar. Ya iya, kalau kata anak sekarang, orang itu menang banyak, Pak. Bener gak? Lah dia yang ngelanggar, Nabi yang bayarin, udah gitu tuh kormanya dia yang makan lagi. Coba. Nah, Bapak Ibu perhatikan, dam, diat, kafarat untuk penerapannya dalam Islam untuk yang tidak mengerjakan perintah atau yang meninggalkan larangan. Atau yang melanggar larangan. Melanggar larangan. Nah, artinya fokus agama itu supaya orang tidak melanggar larangan, maka disiapkan sanksi. Itu bukti kedua, bahwa larangan berarti lebih berat. Yang ketiga, terakhir, Nabi Adam. Kenal ya Nabi Adam ya? Kenal gak Nabi Adam? Nah, kalau kenal tua banget kita, Pak. Nabi Adam, ujian pertama dari Allah bentuknya perintah atau larangan? Larangan, Pak. Ya kan? Al-Baqarah 35, surat 2 Al-Baqarah 35, wala taqraba. Nah, pakai la-nya la nahiyah, larangan. Janganlah kamu dekati pohon ini. Nah, sebenarnya Allah nggak ngasih nama, Pak, pohonnya apa. Khuldi itu narasi yang dibangun oleh iblis, setan. Allah cuma bilang, nih Dam, nih ada pohon, kamu jangan dekati ya. Udah, selesai. Nabi Adam tahu pohon mana yang dimaksud. Nah, justru ujiannya di sini, Pak. Nabi Adam dilarang melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Kenapa cuma pohon itu? Kenapa pohon yang lain tidak? Ada apa kalau saya memakan buahnya? Nah, tanpa ada alasan itu, tanpa ada narasi dari Allah seperti itu, lah manusia kan ketika dilarang tanpa alasan, jiwanya cenderung berontak gak, Pak? Gue dilarang, kenapa nih? Kenapa dilarang ya? Nah, gitu loh. Penasaran muncul, ya kan? Jiwa-jiwa berontaknya keluar. Nah, dari situlah iblis masuk, membuat narasi hoax. Iya enggak? Nah, di surat Toha, surat 20 ayat 120, iblis ngomong, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Tuh. Jadi tekstual, memang yang ngasih nama khuldi itu setan, iblis. Jadi ibaratnya iblisnya lagi bangun narasi, Dam, ini tuh pohon keabadian namanya. Kalau kamu makan buahnya, kamu abadi di sorga, dan Allah nggak pengen itu loh. Makanya Allah larang. Nah, secara naluri dan psikologisnya, karena tadi nggak ada alasan yang jelas dan rasa ingin tahu yang besar, Nabi Adam kemudian dapat info dari orang dalam, dari kakak senior kan. Iblis sama Nabi Adam duluan mana di sorga, Pak?
Duluan iblis kan? Berarti kan secara, oh iya juga, jangan-jangan bener nih kata dia nih. Karena dia duluan yang ada di situ. Berarti infonya A1 dong. Iya kan? Disitulah Nabi Adam termakan. Akhirnya secara zahir Nabi Adam lulus atau gagal? Ketika diuji larangan. Gagal, Pak. Fa'akala minha, tuh ayat 121-nya. Lalu keduanya memakan buah itu. Nah, 3 dalil inilah menunjukkan bahwa larangan itu lebih berat, Pak, dalam konteks dimensi takwa. Nah, puasa mengajarkan kita nggak cuma ngerjain perintah. Ya memang ngerjain perintah juga berat, Pak. Apalagi kayak terawih. Berat gak terawih? Oh, berat. Makanya kata Allah dalam surat Taubah 18, yang makmurin masjid itu cuma orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena pulang dari masjid kita nggak bawa apa-apa. Dalam tanda kutip. Kalau yang terjadi di mana itu? Di Malang ya? Di Malang apa di mana? Terawih per malam, Pak, dapat 50.000 per orang. Lihat dong jamaahnya membludak sampai jalan, Pak. Tuh. Mau 50.000 per malam, Pak. Per orang loh. Berarti kalau dia full sebulan penuh bisa dapat berapa? 1,5 juta. Coba bayangin. Banyak jamaahnya full. Iya. Bayangin tuh sampai jalan-jalan, Pak. Apa kita terawih di sana ntar malam nih? Ilok ongkos ya, Pak. Malah kalau sekarang, Pak, itu di Sumenep, ada lagi di Sumenep baru nih. Sekarang itu jam 4:30 udah gelar sejadah, Pak. Jadi taraweh dari jam 4:30, Pak. Itu udah gelar sejadah, bayangin. Jadi saking apanya, saking apa? Nah ini nih, Pak. Tuh, viral jamaah taraweh udah kumpul bahkan 2:30 sore, Pak. Diduga masih selalu kasih amplop setiap sholat tuh. Ya, yang di Sumenep itu bahkan sampai katanya 300.000 per orang. Jadi jam 4:30 sore udah full, Pak. Berat emang ngejalanin perintah, tapi lebih berat lagi meninggalkan larangan. Karena manusia memang secara naluri itu susah dilarang, Pak. Ingat gak ada ini acara spontan dulu, Uhuy. Nih, Pak, ada salah satu scene-nya, itu tim kreatifnya naruh kotak besar di pinggir jalan. Ada lubangnya kotak itu, ditulis clearly, Pak, ditulis jangan lihat ke dalam lubang ini. Bentuknya larangan apa perintah? Larangan kan? Jelas kan? Jangan lihat. Ditaruhnya tapi di pinggir jalan. Lah orang penasaran, Pak. Semakin ngelihat penasaran, ada apaan? Akhirnya ada yang memberanikan diri. Begitu ada yang memberanikan diri ngelihat di dalamnya, apa yang terjadi? Nah itu, Pak. Udah ya. Udah cukup, udah, jangan kebanyakan ternobar kita ini. Bukan kasih, saya cuma mau ngasih contoh, ngasih bukti manusia itu susah dilarang. Nah, maka maksud saya poin kedua dari la'allakum tattaqun, jangan cuma fokus ngerjain perintah, juga fokuslah tinggalin larangan. Bahkan ada hadis di Muslim nomor 15, sahabat bilang, ya Rasul, saya nggak mau pakai yang sunnah, yang wajib-wajib aja, tapi saya akan tekan angka dosa, haramtul haram, akan saya minimalisir maksiat, tapi walam azid ala dzalika syai'a, yang sunnah nggak mau saya kerjain, saya sholat aja, puasa aja, zakat aja, pokoknya wajib-wajib aja. Adkhulul jannah, saya bisa nggak masuk surga dengan mekanisme ibadah begitu? Naam, bisa. Jadi Bapak boleh, Ustaz saya nggak mau yang sunnah, yang wajib aja, monggo silakan, asal syaratnya satu, dosa Bapak kudu sedikit. Angkat tangan yang dosanya ngaku sedikit, coba. Saya siap cium tangan bolak-balik, siap saya. Nah, karena kita ngaku dosa kita masih banyak, maka kita tambal dengan yang sunnah. Tapi itu hadis membuktikan berarti takwa itu fokusnya ada pada meninggalkan larangan. Asal yang wajibnya selesai, larangan ditinggalkan sebisa mungkin, udah aman insya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan perhatiannya. Jadi kesimpulan saya cuma 2. La'allakum tattaqun itu takwanya nggak cuma di bulan Ramadan. Mohon maaf kalau cuma takwanya di bulan Ramadan, semua hampir bisa karena nuansanya terbentuk. Nah, pertanyaannya, what the next after Ramadan? Ya, apakah Quran yang kita baca di Ramadan masih kita baca pasca Ramadan? Apakah masjid yang sering kita kunjungi di Ramadan masih sering kita datangi di pasca Ramadan? Nah, itu yang kita apa yang diharapkan oleh Allah. Yang kedua, takwa itu tidak hanya menjalankan perintah tapi juga meninggalkan larangan. Nah, sehingga mudah-mudahan kita bisa membawa bekal takwa ini sampai akhir hayat kita dan kita wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an tayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ba'da zuhur, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.